Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah pemrograman komputer tentang graphical user interface. Next. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Rifki Maula dengan NPM 23074. Dan selanjutnya, perkenalkan, saya Najwa Syafia Hafisa dengan NPM 23084. Saya Naila Wardah Aziza dengan NPM 23085. Saya Naira Azhara Salsabila dengan NPM 23066. Saya Tantri Nesya, NPM 23089. oke, next. Pertama-tama, apa itu GUI? Nah, definisi GUI, Graphical User Interface atau antarmuka pengguna grafis merupakan suatu bentuk antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui objek-objek grafis seperti icon, penunjuk mouse, tombol, dan menu. GUI telah menjadi cara penting dan telah diterima dalam berinteraksi dengan perangkat lunak saat ini. GUI memungkinkan pengguna dapat lebih mudah dan lebih nyaman dalam menjalankan sebuah aplikasi. Untuk mendapatkan GUI yang sesuai, perlu dilakukan pengujian saat sebuah perangkat lunak dikembangkan. Next. Selanjutnya terdapat cara kerja GUI. GUI menggunakan representasi visual untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer secara lebih efektif dengan mempresentasikan berbagai elemen, seperti aplikasi, file, dan folder, secara visual menggunakan grafik. GUI bekerja dengan menampilkan elemen grafis di layar untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengannya menggunakan perangkat input seperti mouse atau touchpad. GUI mengandalkan kode pemrograman dan pustaka yang mendasarinya untuk merender elemen grafis dan mengelola logika interaksi. Next. Pengoperasian dasar GUI melibatkan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna berinteraksi dengan sistem dengan mengklik ikon, tombol, atau menu menggunakan mouse, touchpad, atau layar sentuh. Yang kedua, sistem merespons dengan melakukan tindakan terkait seperti membuka jendela, meluncurkan aplikasi, atau menyimpan file. Yang ketiga, sistem memberikan umpan balik visual kepada pengguna seperti menggunakan tampilan ikon atau menampilkan bilah kemajuan. Yang terakhir, pengguna dapat mengubah tampilan sistem dengan mengubah pengaturan atau menyesuaikan antarmuka. Next. Berikut terdapat kelebihan dan kekurangan dari GUI. Kelebihan dari GUI yang pertama, GUI memiliki desain yang menarik. Yang kedua, GUI memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. Yang ketiga, GUI mudah digunakan. Dan yang terakhir, GUI mudah dipahami. Adapun beberapa kekurangan dari GUI. Yang pertama, GUI menggunakan lebih banyak memori komputer. Yang kedua,
GUI menjadi kompleks jika pengguna perlu berkomunikasi dengan komputer langsung. Yang ketiga, GUI memiliki tugas tertentu yang dapat memakan waktu yang lama. Yang keempat, perintah tersembunyi harus dicari menggunakan file bantuan. Yang kelima, GUI membutuhkan RAM yang besar. Dan yang terakhir, GUI menggunakan lebih banyak gaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat TK Inter Python. TK Inter merupakan pustaka yang secara langsung dibundle dalam Python dan bekerja berdasarkan tooltip yang terdapat pada Python itu sendiri. TK Inter merupakan antarmuka grafisnya dari Tool Command Language atau TCL yang memberikan kemudahan bagi para programmer dan pembuatan programnya. TK Inter merupakan pustaka grafis yang dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan program berbasis grafis. TK Inter merupakan library yang sudah sering digunakan untuk membuat aplikasi antarmuka GUI pada Python. TK Inter menyediakan cara cepat dan mudah yang berorientasikan objek yang kuat dalam membuat aplikasi Python berbasiskan GUI. TK Inter biasanya secara default dibundle dengan Python. Jadi, ketika install Python, TK Inter juga akan terinstall pula. Selanjutnya terdapat studi kasus. Studi kasus yang kelompok 4 pilih yaitu PT Nan Kosmetik Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kosmetik. Karena adanya event tanggal dan bulan kembar, penjualan dari produk lip tint, cushion, blush on, loose powder, dan lipis mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan harus segera di-restock. Maka dari itu, perusahaan tersebut ingin melakukan pendataan stok terbaru dari produk lip tint, cushion, blush on, loose powder, dan lipis yang masuk ke dalam perusahaan. Dalam data tersebut meliputi beberapa informasi mengenai name item, code item, container, company, officer, merek, quantity, dan storage area. Perusahaan tersebut membuat suatu program menggunakan Graphical User Interface atau GUI yang terdapat pada bahasa pemrograman Python. Dengan menggunakan program tersebut dapat memudahkan PT Nan Kosmetik Indonesia dalam mendata stok terbaru dari produk yang masuk ke dalam perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap coding. Tahap pertama yaitu buka software VS Code, lalu klik pilih new file dan buat file program. Selanjutnya kita masukkan codingan program yang telah kita buat. Seperti ini. Sehingga ketika sudah di-run, menghasilkan pop-up seperti ini. Lalu kita input data pada pop-up tersebut. Dan output yang dihasilkan seperti ini. Lalu yang ketujuh ada analisa output dari program yang sudah dibuat. Didapatkan output yaitu berupa Windows yang berisi beberapa informasi mengenai name item, kode item, container, company, officer, merek, quantity, dan storage area. Dalam Windows tersebut terdapat tombol submit untuk menyimpan data yang telah diisi oleh user. Setelah tombol tersebut diklik, maka akan keluar message box mengenai status dari proses penginputan data. Dalam message box tersebut tertera item sukses, berarti penginputan telah berhasil. Untuk output program lanjutan berupa data yang telah diisi oleh beberapa user dan berstatus sukses. Next. Oke, terima kasih sudah menyimak presentasi kami dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.